Bapak-bapak hadirin jamaah perwiridan malam Jumat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepadanya menjadi sebab datangnya nikmat-nikmat Allah lainnya. Bersolawat kita kepada Rasulullah seraya mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, bahwa malam ini merupakan malam Jumat. Kata Rasulullah, inna min afdolil ayyami yaumal jumu'ah. Sesungguhnya sebaik-baik hari dalam sepekan itu adalah hari Jumat. Makanya ada sebutan bahwa hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Nah, kalau dalam kalender Hijriah pertukaran hari itu ditandai dengan masuknya waktu maghrib. Jadi kalau berdasarkan kalender Hijriah kita ini sudah berada di hari Jumat, bukan di hari Kamis lagi. Kata Rasulullah, kalau sudah masuk hari Jumat, fa'aksiru alayya sholat, kalian perbanyak sholawat kepadaku. Bahkan ada salah satu riwayat di mana kata Rasulullah, man sholla alayya yaumal jumu'ah, barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat bisamanina marrah, sebanyak 80 kali. Pokoknya apakah itu di malam ini atau esok hari, yang penting sebelum masuk waktu maghrib esok hari, Bapak sholawat 80 kali kepada Rasulullah di hari Jumat ataupun di malam Jumatnya. Kata Rasulullah, ghufirat dzunubuhu samanina aman, maka niscaya akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Umur awak belum tentu sampai 80. Tapi kalau Bapak mengamalkan amalan ini, niscaya Allah akan berikan ampunan kepada Bapak selama 80 tahun. Nah, dalam riwayat yang berbeda, ada yang bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan sholawat yang 80 kali itu. Kaifas sholatu alaika ya Rasulullah. Rasul, bagaimana pula redaksi sholawatnya? Lantas Rasulullah mengajarkan bunyinya, kalau Bapak bisa mengingatnya bagus, kalau nggak bisa silahkan sholawat sebagaimana Bapak biasa bersholawat. Apa bunyinya? Kata Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad abdika. Abdika itu artinya hambamu, wa nabiyika, dan nabimu, wa rasulikan, dan rasulmu, nabiyil ummi, nabi yang tak dapat membaca dan tak dapat menulis. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi. Kata Rasul, kalau kita bersolawat 80 kali dengan redaksi demikian, niscaya Allah berikan pengampunan kepada kita selama 80 tahun. Dalam riwayat yang lain, tidak mesti dengan redaksi yang seperti itu. Artinya, kalau sudah masuk malam Jumat dan hari Jumat, amalan kita salah satunya adalah memperbanyak sholawat. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini ibarat perjalanan. Bapak kalau melakukan perjalanan, semakin jauh perjalanan yang Bapak tempuh, maka semakin banyak bekal yang harus dibawa. Kalau sekarang ke Medan naik bus berapa? 50. 50. EP berarti 100. Itu kalau ke Medan. Tapi kalau Bapak pergi ke Madinah misalnya, Mendeling Natal, cukup 100 PP. Nggak cukup. Perginya pun nggak cukup. Artinya apa? Semakin jauh jarak yang kita tempuh,
semakin banyak bekal yang harus kita bawa. Begitu pula itu. Semakin panjang umur yang Allah berikan kepada kita, maka semakin banyak pula lah bekal yang harus kita siapkan. Nah, apa bekalnya? Bekalnya bukan makanan, bekalnya bukan minuman. Bekalnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada firman Allah, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Sederhana. Guru kita sering menyampaikan intisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Kita patuhi perintah Allah dan kita jauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah itu kata para ulama mencakup faraid dan nawafil. Faraid itu apa? Yang fardu atau yang wajib hukumnya. Nawafil itu apa? Yang sunnah hukumnya. Tidak ada satupun amalan sunnah yang mengalahkan amalan wajib. Jadi kadang kita ini sering salah kaprah. Amalan sunnahnya banyak, amalan wajibnya tertinggal. Nah, apa yang paling utama daripada amalan wajib? Sholat. Awal ma yuhasab alil abdu inda rabbi as-sholat. Yang pertama kali dihisab pun juga sholat. Bahkan sampai dikatakan as-sholatu miftahu kullil amal. Sholat itu adalah kunci diterimanya semua amal ibadah. Bapak bangun pun masuk di tado artinya kalau bapak tak sholat. Basadokah pun bapak setiap hari tado artinya kalau bapak tak sholat. Aku baik Ustadz sama tetangga semuanya elok, sama kawan-kawan di kantor elok, belum cukup sholat. Bahkan ulama 4 mazhab sepakat, kalau dulu sore nggak meninggalkan sholat, yang tertinggal itu wajib diqadha atau diganti. Walaupun ya ada saja pendapat-pendapat, kalau istilah dalam agama kita pendapat syaz yang menentang pendapat dari yang sudah disepakati oleh ulama. Apa Ustadz? Kalau ninggalin sholat yang penting tobat, nggak cukup. Mau mazhab Hanafi, kayak Maliki, Syafi'i, Hambali, kau tinggalkan sholat, kau ganti sholat. Aku sudah puluhan tahun tak sholat. Ya udah ganti yang puluhan tahun itu. Hanya saja tidaklah gara-gara mengkodo sholat bapak tak berkerojo. Ya, selepas bapak sholat subuh, kodo sholat subuh yang lalu. Lepas bapak sholat zuhur, kodo sholat zuhur yang lalu. Lepas bapak sholat asar, kodo sholat asar yang lalu, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena ibadah wajib itu adalah modal pokok seorang hamba. Sedang ibadah sunnah adalah keuntungan tambahannya. Awak kalau tidak ada jualan harus ada modal pokoknya. Cuman modal semangat. Tapi harus ada modalnya. Kalau sebaik-baik ibadah wajib adalah ibadah sholat, sebaik-baik ibadah sunnah juga ibadah sholat. Jadi sebaik-baik ibadah, mau itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, adalah ibadah sholat. Tahu nggak Bapak kenapa? Waktu Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, itu di dalam salah satu kitab dijelaskan, Nabi Muhammad itu melihat para malaikat itu semuanya beribadah. Yang main HP nggak ada, yang makan nggak ada, minum nggak ada, buang hajat nggak ada, pokoknya semua ibadah. Ibadahnya ada yang hanya sekedar berdiri, ada yang hanya sekedar takbiratul ihram, ada yang sekedar melakukan ruku, ada yang hanya sekedar bersujud, ada yang sekedar bertasbih, ada yang sekedar bertahmid. Melihat apa yang dilakukan oleh para malaikat, Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku apa yang dilakukan oleh para malaikat.
Itulah kenapa ketika Rasul sampai di Sidratul Muntaha, Allah turunkan perintah sholat 5 waktu. Itu latar belakangnya atas dasar permintaan Rasulullah itu sendiri. Yang mana dalam sholat kita itu adalah gabungan ibadah para malaikat. Ya, kalau malaikat ibadah hanya ruku saja, sujud saja, bertasbih saja. Kita menggabungkan semua ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Yang sebaik-baik ibadah wajib, sholat. Sebaik-baik ibadah sunnah, sholat. Hanya saja untuk sholat sunnah kan ada urutan prioritasnya. Orang pokoknya kalau mau sholat sunnah mulai dari tahajud. Kalau enggak duha, ya tahajud bagus dengan berbagai macam keutamaannya. Duha juga bagus dengan berbagai macam keutamaan. Tapi kalau dalam fikih urutannya enggak itu yang paling utama. Yang paling utama apa Ustaz? Yang paling atas sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Ya tarawih salah satunya. Sholat ya. Idul Fitri, Idul Adha, istisqa. Kalau sulit hujan kita sholat namanya sholat sunnah istisqa atau meminta hujan. Kalau pas muncul gerhana bulan maka kita sholat namanya sholat khusuf. Kalau gerhananya matahari maka nama sholatnya sholat khusuf. Itu yang paling utama dari semua sholat sunnah. Kemudian setelahnya nggak langsung tahajud Pak. Apa Ustaz? Rawatib. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Jadi Bapak, andai kata Bapak tak sempat ke masjid, tak sempat ke musola untuk sholat berjamaah, Bapak kan tetap harus sholat walaupun di rumah. Di rumah pun ya Bapak bisa mengerjakan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang oleh kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang dalam riwayat lainnya dikatakan fakat annama tasaddaqa bimil'il ardi zahaban. Orang kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dia seperti bersedekah dengan semua emas yang ada di bumi. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Halo Ustaz, ku tengok biasanya 2 rakaat nih Ustaz. Yang 2 rakaat yang muakkadahnya, yang rutin dikerjakan Rasul. Tapi Rasul terkadang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, juga terkadang 4 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Ustaz biasanya 2 nih Ustaz. Ya, yang 2 itu yang muakkad. Tapi terkadang Rasul mengerjakan sampai 4 rakaat. 2 rakaat sebelum dan sesudah maghrib. Ustadz biasanya sesudah maghrib saja ya Ustadz. Sebelum ada, cuman dia tidak muakkad. Yang muakkad adalah setelah maghrib. Makanya kalau ditanya saya, Ustadz sebelum maghrib ada nggak qobliyah? Ada. Dalilnya ma bainal adana ini sholatun kata Rasulullah. Antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamah selalu ada sholat. Makanya di sebagian masjid, tempat yang biasa saya ceramah, dulunya nggak ada qobliyah maghrib, jadi ada. Jami sabil, dulu nggak ada. Kemudian silaturahim perumnas, dulu nggak ada. Kemudian saksi saya, apakah sudah diamalkan atau belum? Dulu ada, sekarang mungkin udah ada, tapi wallahu a'lam bishawab, karena saya jadwalnya di situ subuh. Nah kemudian 2 rakaat sebelum isya dan 3 rakaat setelah isya. Abah Ustaz, mengapa 3 setelah isya? Yang 1 rakaat adalah witir. Dalam mazhab Syafi'i, witir itu dimasukkan bagian dari sholat rawatib. Jadi Bapak kalau enggak witir, silakan. Witir itu tidak sebatas di bulan Ramadan. Witirnya luar biasa sampai kata Rasulullah, salasun man hunna alayya wajib walakum tatawu. Ada 3 amal bagiku ini wajib walaupun bagi kalian sunnah. Salah satunya apa kata Rasul? Witir, salat witir. Nah baru urutannya setelah sholat
sunnah rawatib, baru sholat tahajud. Setelah sholat tahajud baru sholat duha. Setelah sholat duha, semua sholat sunnah berada pada kedudukan yang sama. Jadi urutannya yang paling atas, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, baru sholat sunnah rawatib, baru tahajud, baru sholat duha. Kalau Bapak dapat sholat sunnah yang diajarkan oleh guru-guru kita, itu semuanya di bawah sholat yang tadi disebutkan. Termasuk pula ada sholat namanya sholat sunnah awabin. Pernah Bapak dengar? Awabin. Awabin ini antara maghrib dan isya, 6 rakaat. Yang kata Rasulullah, kalau kita kerojokan ini sholat sunnah awabin, setara seperti beribadah selama 12 tahun. Kayaknya pula gara-gara setelah sholat itu tak sholat lagi Bapak. Terhitung 12 tahun pula Ustaz. Nah itu kan motivasi. Artinya kalau sholat sunnah awabin saja pahalanya setara ibadah selama 12 tahun, apalagi sholat rawatib, apalagi sholat tahajud, apalagi sholat duha. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis qudsi. Kalau dikatakan hadis qudsi berarti ini hadis maknanya langsung dari Allah tapi disampaikan dengan lafaz Rasulullah. Kalau Al-Quran makna dan lafaznya dari Allah Ta'ala. Kalau hadis biasa yang sering kalau dikatakan hadis Rasulullah, itu makna dan lafaznya datang dari Rasulullah. Kalau ini hadis qudsi berarti di tengah dia. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Makanya bunyi hadis qudsi itu begini redaksinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman. Jadi kata Rasulullah, Allah berfirman. Nah apa kata Allah? Mata qarraba ilayyal mutaqarribun bimisli adai maftarattu alaihim. Tidaklah orang-orang yang ingin dekat denganku, kata Allah. Bapak mau gak dekat sama Allah? Harus mau. Bapak harus mau dekat dengan Allah. Jangan nonda hatinya dekat sama pejabat saja. Jangan nonda hatinya dekat sama nambah duit saja. Sebaik-baik kedekatan adalah kedekatan kita sama Allah Ta'ala. Kalau kita udah betul-betul dekat sama Allah, urusan kita bukan kita yang ngurus. Kita kan capek ngurus urusan kita kan. Hendak mengasih makan bini, anak, keperluan ini itu. Hendak jalan ke sana kemari. Capek kita ngurusnya Pak. Bekerojo gitu dari pagi, siang, sore, malam. Tidur awak bangun bekerojo lagi. Banyak urusan. Selesai satu urusan datang urusan yang lain. Selesai satu masalah datang masalah yang lain. Tapi kalau orang yang dekat sama Allah, dan mereka lah yang disebut dengan wali. Jadi wali itu orang yang dekat sama Allah. Bapak wali juga, cuman wali murid ya. Yang guru wali kelas itu ustadznya. Kalau wali Allah itu tahu nggak Bapak? Kenapa disebut wali? Wali itu adalah orang yang Allah langsung mengurusi urusan. Saya nggak mau cerita wali yang maksudnya yang belum jelas keakuratan ceritanya, tapi di dalam Al-Quran itu ada seorang wali perempuan. Allah ceritakan bagaimana karomah daripada wali tersebut. Siapa itu? Maryam. Maryam ini siapa? Anak Imran. Omaknya Nabi Isa. Itu kan diceritakan dalam Al-Quran. Kullama dakhala alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqan. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrab itu gak mesti tempat yang di masjid dijadikan imam. Bapak di rumah harus punya mihrab. Yang mana disebut mihrab Ustadz? Tempat yang Bapak khususkan untuk ibadah. Di tempat itu tak diganggu-gugat. Ini cuma untuk ibadah. Nah, itu berarti mihrab. Jadi dalam Al-Quran diceritakan setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam,
Wajada indah rizqo. Nabi Zakaria mendapati rezeki berupa makanan yang sudah terhidang di hadapan daripada Maryam. Bertanya Nabi Zakaria, karena perasaan Nabi Zakaria, ini anak gak pernah keluar dari tempatnya dan gak ada siapapun yang mengantarkan makanan padanya. Lantas ditanya, qala ya Maryam, anna laki hadza. Maryam, dari mana ini semua kau dapat? Ngapu tiba-tiba ada. Qalat, jawab Maryam, huwa min indillah. Ini semua datangnya dari Allah. Itu ahli seperti itu. Kalau udah betul-betul dekat itu sama Allah, maka Allah langsung mengurusi urusan kita. Kalau Allah langsung mengurusi urusan kita, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau udah jadi wali Allah, diurusi urusan kita, tak ada rasa takut. Takut sakit, takut miskin, takut ditinggal bini, tak ada rasa takut. Tak ada juga rasa sedih. Apapun masalahnya, tak ada kesedihan di dalam hati. Maka bagaimana cara kita supaya bisa jadi Allah? Jadi dekat sama Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi yang tadi dibaca, lakukan yang wajib-wajib. Sholat kau, puasa kau, bayar zakatmu, berlebih hartamu, berangkat haji kau. Zaman sekarang Pak, trennya apa? Bukan tren haji, tren umroh. Orang ada duit, lebih pilih dia untuk didaftarkannya umroh daripada berangkat haji. Padahal berangkat awak haji bisa sekalian umroh, berangkat awak umroh bisa sekalian haji. Ustaz, awak lama Ustaz, kalau menunggu haji itu tak sempat nanti, jangan dikaji perkara umum. Siapa bilang kita cepat mati? Yang muda tak menjamin jauh dari kematian. Yang sehat juga tidak menjamin dapat menghindari kematian. Mati itu hanya Allah yang tahu. Kalau kita baca hadis Rasulullah, 70 kalinya malaikat maut itu menengok-nengok wajah Bapak. Tengoknya wajah Bapak betul atau tidak malam ini jadwalnya. 22 menit kemudian ditengoknya wajah Bapak. Sadokat itu gitu dengan kematian. Ya udah, ada duit Bapak berlebih, cukup untuk mendaftar haji, daftarkan. Nanti ada lagi duit, berangkat umroh silakan. Tapi kalau nang pas-pasan lah pula, haji lah dulu didaftarkan. Itu yang menjadi bagian dari rukun Islam. Tapi kalau bisa sekalian mendaftar haji, bisa sekalian mendaftar umroh, nah, kalau itu paten lah pula. Jadi kalau tidak dekat sama Allah, mulai dengan melakukan yang wajib wajib. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili. Kalau seandainya seorang hamba itu ingin lebih dekat lagi denganku, udah dekat, tapi tidak lebih dekat lagi sama Allah Ta'ala, maka jangan cukupkan diri dengan ibadah wajib, namun juga cukupkan diri dengan ibadah sunnah. Kalau udah kita lakukan ibadah sunnah, tidak hanya ibadah wajib, kata Allah, hatta uhibbahu, aku lantas mencintainya. Tak hanya dapat kedekatan kepada Allah, melainkan kita juga dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau sudah aku cintai dia, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, dia mendengar melalui pendengaranku, aku yang akan menjadi pendengarannya. Wa basarahul ladzi yubsiru bih, aku yang akan menjadi penglihatannya. Wa lisanahul ladzi yantiqu bih, aku yang akan menjadi lisannya ketika berbicara. Wa yadahul lati yabtishu bih, wa rijlahul lati yamshi biha, dia akan bertindak dengan tanganku dan berjalan dengan kakiku.
Ini jangan diartikan secara tekstual. Maksudnya apa? Maksudnya Allah ingin menggambarkan betapa dekatnya Allah dengan seorang hamba yang tidak hanya mencukupkan diri dengan ibadah wajib, namun juga menambahkannya dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, cemana supaya kita itu bersemangat untuk melakukan ketaatan? Kalau dalam kitab yang ada di hadapan saya, kalian itu nggak akan punya gairah untuk melakukan ketaatan pada perintah Allah, kecuali setelah kalian menerapkan muraqabah pada diri kalian. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa diawasi, Pak. Bapak tak sombong karena Bapak merasa tak diawasi. Bapak ondak bekerojo dengan cara yang haram karena Bapak tak merasa diawasi. Kita terkadang lebih takut diawasi manusia daripada diawasi sama Allah. Macam saya dulu mengajar awak, datang pengawas, ditengok yang pengawas, Mak. Mangga tak kau. Biasanya banyak bercanda sama anak-anak itu. Begitu datang pengawas tuh mau tanok pengajar. Mengapa? Sedang diawasi. Takut nanti ada salah dicatat. Emang kita sama Allah? Kalau buat salah nggak dicatat? Catat. Innallaha katabal hasanat wassayiat. Sungguh Allah telah mencatat setiap kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Tapi luar biasanya, salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad dan tidak terdapat pada umat-umat Nabi yang lain. Apa Ustaz? Wa in hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Jika ia memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan, muncul di hati Bapak keinginan, nanti malam aku harus tahajud. Udah siap-siap Bapak. Sebelum tidur Bapak berwudu. Bapak baca doa hendak tidur. 3 kul pun dibaca, Al-Fatihah, ayat kursi juga tak tertinggal. Tidurnya pun berbaring sebelah kanan, biasanya telungkup. Alarm juga disiapkan, dibuat bangun jam 3.00. Udah prepare benar. Rupanya tetap tak bangun jam 6. Keinginan ada. Ternyata kita urung melakukannya. Bukan karena kesengajaan, namun karena faktor-faktor lain. Jadi tak dapat pahala, dapat Allah catatkan untuk kita satu kebaikan. Belum pun dilakukan. Masih sebatas keinginan. Apalagi kalau betul-betul kita lakukan. Wa in hamma biha wa amilaha. Apabila seseorang berkeinginan melakukan kebaikan dan benar-benar ia melakukan kebaikan tersebut. Ingin awak tahajud, betul tak bangun awak tahajud. Dan awak lakukan sholat tahajud tuh. Kataballahu indahu asyra hasanat. Allah catatkan untuknya 10 kali lipat lebih banyak daripada yang ia lakukan. Bapak sekali tahajud, nggak dicatat sekali tahajud, Pak. 10 tahajud. Bapak tadi sholat isya, nggak tercatat sekali sholat isya, 10 kali sholat isya. Bapak mengaji malam nih, nggak tercatat sekali mengaji, 10 kali mengaji. Dan itu adalah sekurang-kurangnya. Ila saba'i mi'atin dikbin, bisa sampai 700 kali lipat. Wa ila ad'afin katsiratin, bahkan sampai lipat ganda yang tidak terhitung. Jadi orang melakukan ibadah yang sama, tapi nilainya boleh jadi berbeda, Pak. Kita sama-sama tahajud 2 rakaat.
Tapi nilai tahajud saya dengan nilai tahajud Bapak boleh jadi berbeda. Semuanya itu tergantung dengan ketulusan hati kita dan kebaikan niat kita. Makanya ibadah kocik bisa bernilai besar karena kebaikan niat. Ibadah besar bisa menjadi kocik karena keburukan niat. Itu kebaikan itu Pak. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sekali buat baik dicatat 10 kali pinomat. Wa in hamma bisayiatin. Cemana pula keburukan. Jika seseorang berkeinginan melakukan keburukan, terbosit di hati Bapak. Nanti malam aku hendak berkerojo, merampok tetangga sebelah rumah. Walam ya'malha. Segala-gala udah disiapkan. Rencana sudah disiapkan, perkakas sudah disiapkan, waktu sudah ditentukan. Ternyata ia urung melakukan. Rupanya di rumah si kawan lagi ada warisan. Sudah aku pada tinggal dan menginap di rumah tetangga sebelah rumah. Nama tak mungkin merampok ramai orang di rumah tuh. Walhasil tak jadilah dia melakukan keburukan tersebut. Ya cuma Ustaz, dicatatkah keburukan untuknya? Tidak. Ya, kalau kebaikan dicatat, keburukan tidak. Yang hebatnya justru kataballahu indahu hasanah. Malah Allah catatkan untuknya satu kebaikan. Jadi mengurungkan niat untuk melakukan suatu keburukan itu adalah kebaikan. Udah berniat awak, udah muncul keinginan untuk berbuat buruk, tak jadi, justru dapat satu kebaikan. Wa in hamma biha wa amila. Kalaupun betul-betul dia lakukan, kataballahu lahu sayyi'atan wahidatan. Allah hanya catatkan untuknya satu keburukan. Barangkali inilah yang menjadi kaji kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu sekedar kaji pembuka. Karena kalau dari Ustadz Sukri katanya berkelanjutan. Nah, jadi karena berkelanjutan sesuai permintaan Al-Ustadz juga kita ambil dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kemudian saya ambil dari syarahnya Marokil Ubudiyah. Jadi saya bahaslah dari awal. Tidak seperti saya mengajar anak-anak murid saya. Kalau di kadar ulama, saya baca sepenggal-sepenggal kalimat-kalimat Arab. Kemudian saya bacakan terjemahannya. Tapi kalau di sini saya jelaskan langsung secara bebas. Paling yang saya sebutkan bahasa Arabnya hanya ayat-ayat dan hadis-hadisnya saja. Mungkin di sana sini ada beberapa hal yang mau kita bincang-bincangkan bersama. Secara santai, berkaitan dengan materi, ataupun di luar daripada materi, dipersilahkan. Izin ya Pak. Yes. Kalau sholat berjamaah, imam baca Fatihah dia tak mengaminkan, apakah kita ikut juga mengaminkan? Iya. Kalau dalam ibadah sholat itu ada syarat, ada rukun, ada sunnah yang harus kita lakukan atau wajib kita penuhi syarat dan rukun. Dengan memenuhi syarat dan rukun, sholat kita sudah sah. Tapi agar ibadah sholat kita sempurna, kita amalkanlah sunnah-sunnah yang terdapat di dalamnya. Salah satu sunnah yang terdapat di dalam sholat adalah mengucap amin. Baik pada sholat sendiri maupun pada sholat berjamaah, apakah itu sebagai imam maupun sebagai makmum. Jadi tak peduli imam apakah mengucap amin atau tidak setelah membaca Al-Fatihah, kita sebagai makmum tetaplah kita disunnahkan mengucap amin. Barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu tetap ya Pak. Walaupun imam tak mengucap amin, Tetap baca amin. Tetap. Dalam hati boleh atau dijaharkan?
tetap kita jaharkan. Oh, jangan ya. Nah, jadi begini Pak, ada anggapan dalam sholat ini bacaan itu cukup dibaca dalam hati. Jadi tak ada bacaan yang dibaca dalam hati. Setiap yang dibaca di dalam sholat semuanya dilapaskan. Kalau dilapaskan maknanya diucapkan. Hanya kalau jahar, maksud jahar itu apa? Tak dengar sama orang di sebelah kita, pinomat. Tapi kalau sir bukan berarti di dalam hati. Atau tak bersuara sama sekali. Maksud sir itu apa? Tetap ada suara tapi dengan suara yang terdengar oleh diri sendiri. Kalau kata orang-orang tua dulu, maksud membaca secara sir itu seperti orang babisi. Jadi Bapak jangan sholat baca dalam hati. Pernah saya Pak, imam pula dia di salah satu masjid. Bacaannya bagus. Makanya anak-anak zaman sekarang semangat menghafal Qur'annya besar. Tetapi semangat belajar agamanya sedikit. Tapi kalau TPQ Alinsannya punya Ustadz Sukri bagus. Karena berapa murid Ustadz Sukri ini murid saya. Nadia, Patizuri. Hafalannya banyak, pemahaman agamanya bagus. Banyak rumah-rumah tapis. Hafalannya banyak, paham agamanya tak ada. Jadi imam dia. Oh kalau jadi imam panjang kurang panjang. Bacaannya mah lenggok-lenggok bayar. Pagi itu sholat sunnah. Tak tengok saya lah. Begini saja dia sholat. Dalam hati saya, apa dikira si kawan di dalam hati bacaan sholat tuh. Jadi kalau kita sholat tak ada yang dibaca dalam hati. Yang ada dibaca sir. Sir itu dengan suara yang terdengar oleh diri sendiri. Atau jahar. Jahar itu dengan suara yang terdengar pinomat dengan orang sebelah kita. Jadi tetap dengan jahar ya Pak ya. Dilapaskan. Nah, jangan hanya di dalam hati. Kalau di dalam hati nggak cukup. Nggak dapat pahalanya. Jadi Ustaz, kalau sholat sunnah atau sholat wajib di setiap rakaat itu boleh kita baca lebih dari satu surah. Boleh-boleh saja. Misal bahkan ada beberapa sholat sunnah yang disunnahkan membaca lebih dari satu surah. Contoh ya sholat duha. Itu kalau dalam kitab Khazinatul Asrar, sholat duha itu di samping yang masyhur di masyarakat. Kalau Bapak sholat dua, rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Nah ada riwayat yang lain. Apa Ustaz? Rakaat pertama dan rakaat kedua sama bacaannya. Setelah Al-Fatihah, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Jadi setelah Al-Fatihah, entah pula Bapak tak hafal surah Asy-Syams. Karena kendala masyarakat awam itu kalau disampaikan Ustadz, Bapak Ibu kalau sholat dua rakaat pertama sunnah baca Asy-Syams. Iyo kata ibu-ibu tuh. Masalahnya mereka tak hafal Asy-Syams. Dan tak ada lagi waktu untuk menghafal surah Asy-Syams. Walhasil mereka bingung, Ustadz, ondak surah apa lah dibaca Ustadz kalau ondak mengambil surah yang disunahkan. Maka ternyata dalam riwayat yang berbeda, bolehlah rakaat pertama dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Disebutkan dalam kitab tersebut, kalau ini diamalkan, ghufirat zunubuhu arba'ina sanatan. Diampuni dosanya selama 40 tahun. Kalau sholat dua dengan membaca surah yang tadi disebutkan. Nah, ataupun misal pada sholat witir, kalau Bapak kerojokan 3 rakaat, rakaat pertama kan sunnah membaca ala-ala. Rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat ketiga sunnah, opsinya 2. 1 baca Qul Huwallahu saja. 2 seperti yang diamalkan di Tanjung Balai ini kebanyakan, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas. Makanya berdasarkan dalil-dalil tersebut dan riwayat-riwayat yang ada,
boleh-boleh saja Bapak membaca surah lebih dari satu pada satu rakaat. Dengan catatan, antara surah pertama di rakaat pertama dengan surah kedua di rakaat kedua itu tidak berkebalikan. Maksudnya begini, kalau Bapak rakaat pertama baca Qul Huwallah, jangan rakaat kedua Bapak baca takasur. Makruh itu. Kata Rasulullah, zalika mangkusul qalbi, itu dapat membolak-balikkan hatimu. Jangan Bapak baca rakaat pertama izaja, rakaat kedua ad-duha. Jangan, urutannya kan terbalik. Yang benar rakaat pertama ad-duha, baru rakaat kedua izaja atau surah An-Nas. Ya seperti itu ya Pak ya. Ya tidak masalah kalau Bapak mau baca surah lebih dari satu, yang penting urutannya jangan terbalik. Jangan sampai urutannya terbalik. Urutannya itu harus berurut sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam mushaf. Walaupun tidak langsung surahnya. Ini nggak mesti habis Qul Huwallah Al-Falaq, nggak mesti. Habis Qul Huwallah rakaat pertama, rakaat kedua An-Nas tidak masalah. Ini kalau gini Ustaz, apa namanya, dia ada hobi gitu ya, maksudnya dia suka lah ya, diamalkannya. Dia baca Qul Huwallah tetap ada di dalam satu rakaat, baru dia pakai ayat lain. Yeah. Itu nggak masalah kan? Gini, saya teringat ada masjid saya di situ mengaji tafsir Ibnu Katsir. Waktu kami membahas surah Qul Huwallah, keutamaan yang dijelaskan itu. Ini pertanyaan Bapak persis dengan yang dilakukan sahabat. Ada suatu kampung di zaman Rasul, seorang imam. Asal dia menjadi imam, selalu dibacanya Qul Huwallah. Pokoknya selalu ada Qul Huwallah. Walhasil goham lah jamaah itu. Dibilang ke imam, Pak Imam, macam tak ada surah yang lain. Kamu bacalah surah yang lain. Masa kami dengar Qul Huwallah saja? Apa kata si imam? Kalau enggak kamu aku yang jadi imam, kamu tahankanlah. Walhasil mengadulah jamaah ini kepada Rasulullah. Dengan harapan nih, kalau udah diadukan oleh Rasulullah, kena peringati kau ini sama Rasulullah. Setelah diadukan sama Rasul, dipanggil imam. Ditanya sama Rasul, maha malaka ala anta qara'a hadhihi surah. Apa yang mendorongmu sehingga kau selalu membaca surah tersebut setiap kali menjadi imam? Apa jawab sang imam? Li'anni uhibbuha ya Rasulullah. Alasanku cuma satu, Rasul. Aku cinta bonah sama surah. Walhasil selalu ku baca surah ini setiap rakaat sholatku. Lantas apa respon Rasulullah? Rasulullah bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu pada surah Al-Ikhlas itu lantas memasukkanmu ke dalam surga. Jadi boleh Pak. Itu zaman sahabat pernah ada yang mengamalkan seperti itu. Mantap itu kalau diamalkan. Ya Bapak, dipersilakan. Gini Ustaz, jadi kalau seandainya pada satu saat kita melaksanakan sholat di masjid, kita nih tertinggal jamaah, kita melaksanakan sholat sendiri. Tapi setelah kita sholat ini menjalankan 2 rakaat, ada jamaah selanjutnya datang lebih dari 3 orang, mereka melaksanakan sholat berjamaah sendiri. Satu ketika mereka ini membacakan ayat tadi dengan suara yang sedikit keras lah gitu, Ya, nah, sehingga kita tadi lupa akan bacaan kita tadi, bahkan rakaat kita lupa kita sampai rakaat keberapa. Itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah kita mengulang lagi atau gimana? Banyak orang yang bertanya-tanya tentang khusyuk itu apa Ustaz? Sebagian ada yang menjelaskan khusyuk itu tak memikirkan apa-apa dalam sholat. Kalau ada yang mengatakan begitu, bohong. Iya, pasti Bohong, kepikir. tak mungkin. Tak bisa. Mustahil. Sayyidina Ali pernah ditantang Rasulullah seperti itu, nggak bisa. Sayyidina Ali ini ada selendangku, kata Rasul. Asal tak terpikir kau apa-apa, ketika sholat kau pilih mana selendang terbaik yang kau suka. Begitu selesai Sayyidina Ali mengerjakan sholat,
Yang merah ya Rasul katanya. Berarti kepikiran kau kata Rasul. Jadi khusyuk itu Pak. Kita sadar dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita baca. Jadi asal Bapak sadar dengan apa yang Bapak lakukan dan apa yang Bapak baca, ya Bapak khusyuk. Ciri orang tak khusyuk, seperti contoh tadi. Lupa dia dengan rakaat sholat. Lupa dengan bacaan. Seharusnya ruku subhana rabbiyal azim terbaca subhana rabbiyal a'la. Seharusnya duduk di antara dua sujud rabbighfirli warhamni wajburni. Dia baca doa ibu bapak rabbighfirli wali walidayya. Seharusnya baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Dia baca tahmid untuk berpidato. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa ini ku baca? Itu ciri orang tak khusyuk. Jadi itu diulang apa tidak Ustaz? Hah? Itu maksudnya diulang apa tidak? Ya tunggu dulu Pak. Ini jelas. Saya kalau kebiasaan saya menjelaskan seperti itu Pak. Memang Pak Ustaz. Bukan memutar-mutar ini ya Pak. Maksudnya biar Bapak punya paham komplit. Saya kebiasaan selalu seperti itu. Jadi kondisi yang ditanyakan sama Bapak tadi itu berarti Bapak tak khusyuk lah. Lantas bagaimana? Nah, dalam ibadah sholat, apabila kita sholat pada sholat yang jahar, apapun kondisinya, sunnah kita menjaharkan bacaan. Walaupun kita sholat sendiri. Banyak anggapan kalau sholat berjamaah baru dijaharkan maghrib, isya dan subuh. Padahal Bapak sholat sendiri, maghrib, isya dan subuh itu tetap sunnah dijahar. Hanya saja kalau Bapak sholat sendiri, bila mana ada orang lain yang sedang sholat, kemudian gara-gara bacaan Bapak dia terganggu, lebih baik bacaan yang jahar itu kembali disirkan. Supaya tak mengganggu orang yang sedang sholat. Tapi kalau dalam sholat berjamaah, tetaplah bagaimanapun keadaannya imam menjaharkan bacaan. Jadi jangan salahkan jamaah yang menjaharkan, tapi salahkan diri Bapak kenapa bisa hilang khusyuk. Muncul pertanyaan lanjutan, gimana supaya khusyuk? Caranya udah diajarkan Allah dalam Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat terasa berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bapak kalau sholatnya tak khusyuk, berat Bapak melakukan sholat itu. Maka bagaimana supaya Bapak khusyuk? Bukan suruh orang diem. Bukan suruh orang untuk begini begono. Tidak. Allah ajarkan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang pertama, tanamkan keyakinan dalam hati bahwa ketika Bapak sedang sholat, Allah sedang mengawasi Bapak. Jadi kita tak khusyuk karena kita merasa tak diawasi. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Tanamkan juga dalam hati, jangan-jangan sholat yang awak kerojokan itu adalah sholat terakhir bagi awak. Jadi kita menganggap jangan-jangan habis sholat ini mati awak. Bayangkan itu Pak. Kalau itu Bapak bayangkan. Wah, sholat subuh pun 20 menit. Andai kata dibisikkan sama malaikat maut. Saiful. Habis sholat subuh nih ku cabut nyawamu. Biasanya Bapak baca Qul Huwallahu Al-Baqarah Bapak baca. Jadi itu Pak. Satu, tanamkan keyakinan dalam hati sedang dalam pengawasan Allah. Dua, anggap itu sholat terakhir bagi kita. Jadi jangan salahkan jamaahnya. Tapi ya Bapak koreksi diri kenapa bisa tak khusyuk hanya gara-gara suara mereka. Tapi ingat Pak, orang kalau sholat sendiri, selesai dia sholat sendiri, kemudian mendapati ada orang sholat berjamaah,
sunnah mengulangi sholat untuk ikut sholat berjamaah supaya dapat pahala sholat berjamaah. Jadi selesai bapak, belum selesai mereka, masuk bapak ulangi sholat bapak supaya dapat pahala sholat berjamaah. Kenapa? Pahala sholat berjamaah 27 derajat. Apa makna 27 derajat? 1 derajat menuju derajat lain membutuhkan perjalanan 500 tahun, kata Imam Ibnu Abbas. Jadi 27 kali 500 berapa? 13.500. Jadi kalau bapak sholat sendiri dibanding yang lain sholat berjamaah, bapak butuh berjalan selama 13.500 tahun lamanya. Baru bapak bisa mengimbangi keutamaan orang yang sholat berjamaah. Kalau orang tahu keutamaan, aduh berat kayak rasanya meninggalkan jamaah itu. Jadi itu ya Pak ya, terkait pertanyaan bapak. Nah, kemudian muncul pertanyaan lanjutan tadi dari bapak yang berbeda. Jadi Ustadz, kalau seandainya lah basalahan bacaan awak itu, Subhana rabbiyal azim awak baca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la terbaca subhana rabbiyal azim. Tanpa kesengajaan awak, hanya karena kehilangan khusyuk awak, apakah sholat awak batal? Tidak, tetap sah. Tapi nanti pada bahasan, ada pembahasan namanya asbabu sujudis sahwi, sebab-sebab seseorang melakukan sujud sahwi. Salah satunya adalah menempatkan suatu sunnah bacaan bukan pada tempatnya. Jadi bapak salah baca, salah tempat. Semestinya baca subhana rabbiyal azim, baca subhana rabbiyal a'la. Semestinya subhana rabbiyal a'la, baca subhana rabbiyal azim. Maka bapak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud 2 kali sebelum sahwi. Nah, jadi itu ya Pak ya. Jadi sholat tetap sah. Kalau istilahnya salah baca awak, sholatnya tetap sah. Tapi nanti sebelum awak salam disunnahkan melakukan sujud sahwi. Ya Bapak. Misalnya ini tinggal sholat Jumat itu boleh diganti sama zuhur atau enggak? Terus yang kedua, maghrib kan waktunya pendek. Iya betul. Misalnya lagi sholat maghrib lah, lagi rakaat 3 aja nih, saya itu kayak mana jadi? Dapat nggak itu maghribnya? Ini semua sholat berjamaah kita mendapatkan pahala jamaah selama imam belum menyelesaikan salam pertama. Jadi imam nih udah duduk ayat akhir, bapak baru sampai. Imam mesti mengucap mesti as. Bapak udah masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bapak dapat pahala berjamaah. Walaupun bapak tak sempat duduk. Kenapa? Imam udah menyelesaikan salam. Tapi bapak sempat takbiratul ihram. Bapak dapat pahala jamaah. Kecuali pada sholat Jumat. Sholat Jumat maksimal bapak terlambat 1 rakaat. Imam bangkit menuju rakaat kedua. Bapak baru sampai. Masuk bapak sudah berada di rakaat kedua. Begitu imam menyelesaikan sholat salam pertama, bapak bangkit setelah salam kedua, menambah kekurangan hanya 1 rakaat. Terhitunglah bapak mendapatkan sholat Jumat. Tapi kalau bapak datang ketika imam sudah duduk tahiyat akhir, atau setelah imam menyelesaikan ruku kedua, udah tertinggal bapak 2 rakaat sholat Jumat itu. Begitu imam menyelesaikan salam, bapak bangkit, bukan menambah 2, melainkan menambah 4. Artinya apa? Orang yang tertinggal 2 rakaat aja menambah 4. Apalagi tak sempat dapat sama sekali. Kalau bapak tak sempat sholat Jumat karena suatu uzur dan lain sebagainya, maka bapak bukan menggantinya dengan Jumat, melainkan menggantinya dengan sholat Jumat. Kenapa? Karena Jumat banyak syaratnya. Syaratnya apa? Misal salah satu syaratnya kita lakukan minimal dengan 40 orang yang dapat mengesahkan sholat Jumat. Nggak sekedar 40 ya. Banyak masjid sekedar 40. Tidak. 40 yang dapat mengesahkan sholat Jumat. Siapa yang dapat mengesahkan sholat Jumat? Laki-laki. Perempuan ikut Jumat boleh Ustadz? Boleh kalau enggak dia.
Di pesantren Rodatul Hasanah perempuan ikut sholat Jumat. Beberapa pesantren juga. Sah Ustaz, sah, tapi tak dapat mengesahkan. Anak koci, sah sholat Jumat, sah, tapi nggak bisa mengesahkan. Kemudian penduduk setempat, ada musafir ikut sholat Jumat, sah sholat Jumat, tapi tak bisa mengesahkan sholat Jumat. Yang bisa mengesahkan sholat Jumat adalah penduduk setempat. Nah, jadi kalau kita tak sempat sholat Jumat, kita ganti dengan sholat Jumat. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, sholat maghrib ke isya pendek, betul. Pendek itu antara maghrib dan isya. Begitu memulai sholat, belum selesai sholat, masuk pula maghrib. Cuman Ustaz, masuk pula isya. Cuman Ustaz, sah sholat maghrib awak? Sah. Selama Bapak sempat melakukan takbiratul ihram dan belum masuk waktu isya, maka Bapak terhitung sholat maghrib secara adaan. Adaan itu apa Ustaz? Adaan itu maksudnya dikerjakan pada waktunya. Lawan adaan adalah kodokan. Andai kata pun Bapak waktu sholat maghrib, rupanya waktu Bapak sholat maghrib, Bapak tak sadar itu udah waktu isya. Sholat Bapak juga sah. Tapi bukan terhitung adaan melainkan kodokan. Jadi terhitung sholat yang bukan pada waktunya. Kalau Bapak sengaja mengerjakan sholat terlambat sampai udah habis waktunya, Bapak berdosa. Tapi kalau misal ketiduran atau uzur-uzur yang lain, maka Bapak dimaafkan. Hanya saja status sholatnya kodoan atau sholat pengganti. Nah, jadi terkait pertanyaan yang kedua, yang namanya sempat Bapak takbiratul ihram di waktu maghrib, sholat Bapak sah dan itu terhitung sholat maghrib pada waktunya. Ustaz, mau Ya, Bapak. menegaskan, dibenarkan apa tidak di saat kita baca Fatihah yang berdoa yang nasta'in, kita berhenti sebentar di dalam hati, kita berdoa gitu. Baru kita berdoa, baru kita lanjutkan lagi. Itu kaitannya dengan hadis qudsi, kata Allah, kubagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian. 1 bagian untuk diriku, 1 bagian untuk hambaku, kata Allah. Ketika seorang hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin, aku berkata, kata Allah, hambaku telah memujiku. Ketika seorang hamba berkata ar-rahmanir rahim, aku berkata hambaku telah memujaku. Nah, sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku berkata, kata Allah, hadza li abdi, hadza baini wa baini abdi. Ini antara diriku dan hambaku. Wa li abdi ma sa'al. Untuk hambaku adalah apa yang ia pinta. Nah, dulu waktu saya mengaji, maksud daripada hadis itu bukan berarti kita memasukkan doa-doa khusus. Kenapa? Karena sesungguhnya setelah ayat itu sudah berupa doa. Apa setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu doanya. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau anggap sesat ataupun jalan yang engkau murkai. Jadi bukan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita berhenti kojab lantas memasukkan doa dalam hati, tidak. Justru kalau dalam kitab Fathul Qorib, antara satu ayat menuju ayat yang lain, dalam syarat sah membaca Al-Fatihah tidak boleh terpisah lebih dari 1 napas. Jadi kalau tidak bernapas pun awak, 1 napas saja. Tidak boleh dipisah lebih dari 1 napas. Kalau Bapak mendoa, apalagi doanya panjang, mak, mau terpisah berapa napas itu? Nah, yang ada riwayat tapi lemah ini. Saya sendiri tak menganjurkan untuk mengamalkannya. Bukan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bapak berdoa. Tapi setelah menyelesaikan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum Bapak mengucap amin, ada riwayat yang menganjurkan agar kita membaca doa Rabbighfirli.
Rabbighfir. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak baca doa Rabbighfirli. Amin. Itu ada riwayatnya. Kalau Bapak mau mengamalkan silahkan. Tapi kalau saya secara pribadi saya termasuk yang tak mengamalkan. Jadi kalau setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya belum mendapati ajaran seperti itu. Hanya saja kalau mau memasukkan doa itu setelah kita menyelesaikan bacaan Al-Fatihah sebelum mengucap amin. Apa doanya? Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa. Kalau itu ada riwayatnya walaupun lemah. Ini macam mana? Ada sebetulnya. Nah, tanya. Begini kan. Bapak ini. Bisa nyata. Iya, iya. Karena disambungkan dengan pengajian tahun malam. Ya kan? Baru Setelah sholat itu kan harus keluar tiga. Nah, jadi yang saya alami lagi di samping itu naik Raja Wali, kawan samping lagi. Raja Wali itu berangkat dari jam 6 sore. Begitu masuk maghrib, dia sholat. Di Raja Wali itu. Dalam hati saya, Ya. juga darah mana? Kan itu. Sementara kalau dari Medan ke Tanjung, kalau saya bilang, kenapa nggak ada dari satunya aja? Jadi dalam ada sholat. Di jamaah gitu ya Pak Iya, Mas Bapak. tapi dia yang penting sholat. Iya, yang Jadi penting pertanyaan saya Ustaz, macam mana itu? Dia hukumnya kita kan itu. nggak tahu nih kiblatnya arah mana ini. Ya. Ini dalam mobil. Kalau dalam fikih itu ada bab namanya as-sholatu ala rahilah, sholat di atas kendaraan. Memang ada sholat di atas kendaraan, tapi itu berlaku pada sholat sunnah. Kalau sholat wajib tak ada itu sholat di atas kendaraan. Makanya kalau ada jamaah umroh atau jamaah haji, sholat di atas pesawat, itu sholat lihirmatil waktu atau menghormati waktu. Sampai dia nanti di Jeddah, di Mekah atau di Madinah, dia kodo sholat yang ia kerojokan di atas pesawat. Ini sering nggak disampaikan. Jadi kalau yang Bapak tengok sewaktu itu sholatnya tak sah itu. Kalau yang dia kerojokan adalah sholat wajib. Jadi benar Bapak, yang ada kalau memenuhi syarat, Bapak sedang dalam perjalanan, ya Bapak cari kesempatan di mana Bapak bisa menjamak dan mengkosor sholat. Jadi kalau sholat wajib jangan dikerjakan di atas kendaraan. Melainkan jika kita dalam perjalanan, nanti lihat setelah waktunya di mana kita bisa menjamak, di mana kita bisa mengkosor, disitulah kita melakukan jamak kosor. Maka enaknya itu dibilang pula kaji kalian belum sampai. Ya sudah. Celakanya kita itu ketika kita salah kita nggak sadar kalau kita itu salah. Makanya kalau kata Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, an-nasu ala arba'ati aqsam, manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, manusia yang tahu dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Ada ilmu dan dia mengamalkan. Yang kedua, manusia yang tahu tapi dia nggak tahu kalau dirinya itu tahu. Ada ilmu tapi tak diamalkan. Berceramah dia jago, tapi giliran dia ajak berjamaah tahu enggak dia. Yang ketiga, manusia yang tidak tahu tapi dia tahu kalau dirinya itu tak tahu. Sikit ilmu tapi suku mengaji. Ketika mengaji pun bertanya, setiap ada permasalahan tanyakan sama Ustaz supaya tahu mana kebenarannya. Nah, ini mudah-mudahan kita setidaknya berada pada kondisi ini. Walaupun kita bodoh tapi kita haus ilmu. Sehingga kita semangat untuk belajar ilmu. Wal iyadzu billah. Ini na'udzubillah ini. Saya kira ini yang tadi Bapak jumpa ini. Yang keempat, jangan kita sampai pada kelompok yang keempat ini. Apa Ustaz? Manusia yang nggak tahu, udah nggak tahu pula dia nggak tahu. Udah nggak tahu dia kalau dia nggak tahu. Ini orang seperti ini nggak usah pala dilawan. Kalau Bapak lawani makin menjadi. Bapak capek, terkuras tenaga, jadi pikiran. Dia justru malah semakin senang. Nah, jadi menghadapi orang yang seperti ini cukup didiamkan saja. Kalau kata para pepatah itu, tarkul jawabi alal jahili jawab.
Jawaban untuk orang yang bodoh adalah dengan mendiamkan. Tahu usah Bapak lawan. Nah, nggak usah jadi pikiran Bapak. Orang bodoh dilawan. Bukan orang pintar. Agaknya kata Imam Syafi'i, aku kalau badobat sama orang alim selalu menang. Tapi kalau badobat sama orang jahil selalu kalah. Habis. Ustaz. Aku mau nanya, Bapak dipersilakan. kan Al-Fatihah itu kan wajib kita baca. Iya, Bapak. Saat sholat jamaah. Jadi kan gini, di ayat kelima itu kan ada artinya kan iya kan itu kan hanya kepada Engkau lah kami memohon dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Iya, betul. Pada saat kita sholat jamaah, oke lah kita rame. Berarti kan kami gitu. Jadi kalau kita sendiri gitu, Kenapa ini nggak sebenarnya diubah kan- kata iya, gantinya ini gitu? sebenarnya pertanyaan udah lama sih. Iya. Kenapa nggak iyyaka a'budu wa iyyaka Kan asta'in? kayaknya gini loh, kita ibadah masa kita berbohong sama Tuhan kita. Sedangkan Iya. kita sendiri masa kita bilang kami. Kami di situ tuh apakah menyebutkan bukan untuk orang atau untuk istilahnya kalau kita sholat itu pengertiannya untuk anggota tubuh kita atau Iya, apa? betul. Jadi betapa indahnya Al-Quran. Bahkan terkadang Allah membahasakan dirinya kami. Bahkan terkadang Allah membahasakan zatnya dengan bahasa kami. Alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Tidakkah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Maksudnya dari sperma. Kenapa Allah membahasakan zatnya dengan bahasa kami? Karena kalau dipahami secara liar, seolah berarti Allah lebih dari satu. Jadi kalau penjelasan para ulama, Allah ingin menjelaskan bahwa walaupun pada hakikatnya Allah yang menciptakan manusia, tapi pada prosesnya Allah melibatkan makhluknya. Yang ciptakan kita siapa? Allah kan? Tapi yang membuat Bapak begini karena ada percampuran antara ayah dan emak Bapak. Makanya Allah menggunakan bahasa kami. Yang mana itu terjadi atas seizin Allah. Itu salah satunya keindahan. Termasuk pula bahasa iyyaka na'budu. Kenapa menggunakan bahasa kami? Jadi bahasa Arab itu ada kalanya kita menggunakan kata kalian padahal yang ditujukan hanya kamu sebagai bentuk penghormatan kita pada dirinya. Misalnya, saya kalau sama Ustadz Sukri nggak sopan saya kalau ngomongnya ente, masuk. Maka saya panggil Ustadz Sukri antum. Maka ketika seseorang mengucapkan dirinya kami, itu sebagai bentuk ketawaduannya di hadapan Allah. Makanya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta tolong. Nah, ada pula penafsiran yang pernah saya baca begini. Kenapa menggunakan kata kami? Seolah Allah ingin mengajarkan kita bahwa ketika kita beribadah, sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang dikerjakan secara berjamaah. Makanya bahasanya iyyaka na'budu, kepada Engkaulah kami beribadah. Nah, jadi itu kenapa menggunakan kata kami. Sehingga tidaklah walaupun kita sholat sendiri kita ubah itu menjadi aku. Di samping dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan, di samping itu pula itu merupakan ayat Al-Quran yang kita bawa di dalam sholat. Tetap kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa likafatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususun ala hadin niyah hadiyatan ila ruhi Bapak Aledi Nazri bin Nazaruddin wa ila ruhi Ibu Jamroh wa ila ruhi Bapak Lisanuddin Pasaribu wa ila ruhi Ibu Rudiana. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu fi hadzal mahalli min suratil Fatihah hadiyatan ila arwahin mani jatama'na hahuna bisababihim wa antal ladzi a'la wa a'lamu bi asma'ihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannata wa abidhum min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar wa ja'alil jannata mathwahum wa adkhilhumul jannata ma'al abrar ya aziz ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah was-sihhata was-salamah wal barakah khususan ala hadhil jamaah. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafura warzuqna imaman adila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Allah an tujiba jami'a da'watina wa taqdiya jami'a hawaijina ya mujibat da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.